Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali menyaksikan tayangan YouTube kami. Kami adalah kelompok 4 dari Angkatan 6 Latsar CPNS KPU RI tahun 2021. Antara lain saya sendiri, Randa Yolanda Putra, yang selanjutnya adalah Wilson Andreas Silalahi, yang selanjutnya adalah Trisno, selanjutnya Usamuddin Maulana, dan Reza Hermawan. Dalam video ini, kami telah mewawancarai 5 orang dari berbagai generasi dan lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari berbagai profesi yang sangat berkompeten. Profesinya antara lain, salah satunya ada komisioner KPU Pesisir Selatan, ada yang berprofesi sebagai ASN, ada yang berprofesi sebagai entrepreneur, ada yang berprofesi sebagai tenaga kontrak, dan ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Tanpa lebih lama waktu lagi, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 bernama Randa Yolanda Putra, peserta Latsar CPNS KPU RI tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami ingin melakukan suatu interview kepada salah satu narasumber kami, yakni Bapak Zamri Eka Putra SH MH. Beliau adalah subkoordinator hukum pada KPU Kabupaten Sijunjung. Terima kasih Bapak telah hadir dan memberi kesempatan bagi kami untuk melakukan interview. Ya, kami dari kelompok 4 mau mendapatkan pemahaman tentang apa itu yang menjadi pengertian atau pemaknaan dari wawasan kebangsaan menurut Bapak. Silakan Pak. Kita sebagai aparatur sipil negara merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait terhadap ideologi Pancasila ini. Selain itu, kita menjadi mesin utama dalam jalannya pemerintahan. Sebagai abdi negara, juga kita memiliki dampak yang sangat besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara, kemudian nilai-nilai berbangsa dalam menjalankan ideologi negara kita. Nah, mungkin untuk frase pertama pemahamannya seperti itu, Randa. Kita lanjut, mungkin pemaknaan tentang bela negara menurut Bapak. Silakan Pak. Bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia di tengah ancaman bagi bangsa kita pada saat ini. Terima kasih atas pemahaman dari dua poin tadi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yang kedua adalah bela negara. Selain dua pemahaman tersebut, kami ingin menyampaikan ada isu strategis pada kelompok kami. Menyepakati ada 3 isu yang kami angkat. Dari isu ini yang mana yang Bapak pilih? Yang pertama adalah 1, korupsi, yang kedua adalah COVID-19, yang ketiga adalah pencemaran lingkungan, dan berapa poinnya jika diurutkan? Atas itu adalah poinnya adalah korupsi. Oh, korupsi. Iya. Baik, saya Wilson Andreas Silalahi. Saya akan mencoba mewawancarai narasumber saya. Baik, saya akan mulai. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana Ibu? Keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu. Kita tetap jaga jarak Bu ya, karena ini pandemi. Oh tentu. Baik Ibu, saya akan mencoba mewawancarai Ibu atau interview bagaimana terkait beberapa hal yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya saya akan bacakan profil dari Ibu Febriani SIP MIP. Profesi Ibu sebagai komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan Bu ya? Iya benar. Pendidikan terakhir S2 Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ya betul. Baik Ibu. Bagaimana kalau kita mulai langsung aja Ibu? Silakan. Oke. Pertama saya akan bertanya Ibu, apakah Ibu mengetahui apa itu wawasan kebangsaan? Oke, kalau misalkan ditanya perihal apakah mengetahui wawasan kebangsaan, tentu jawabannya tahu. Oh tahu. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan seperti apa sih wawasan kebangsaan itu, seperti apa?
dengan jelas atau sepengetahuan Ibu seperti itu. Oke, kalau menurut yang saya pahami, wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang atau sikap warga negara Indonesia di dalam menilai dirinya maupun wilayahnya, di mana tujuan akhirnya tentu untuk mencapai yang namanya tujuan atau kesuksesan nasional. Tahu juga apa itu bela negara? Kalau yang saya tahu, kalau misalkan kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana konsep bela negara ini intinya yang bisa saya simpulkan adalah bahwa setiap warga negara Indonesia wajib dan harus memiliki upaya atau rasa pembelaan terhadap negara, khususnya negara Indonesia. Dan dalam membela negara Indonesia tentunya ini tidak datang sendiri, emang harus berasal dari rasa cinta terhadap tanah air. Nanti saya mohon Ibu mengurutkan dan Ibu menetapkan mana yang paling membahayakan negara Indonesia ini. Baik, saya akan sebutkan: 1. Korupsi, 2. COVID-19, 3. Pencemaran lingkungan. Menurut Ibu, manakah yang paling berbahaya dan mohon untuk diurutkan? Oke, kalau misalkan dari 3 isu yang disebutkan tadi, kalau yang paling berbahaya menurut saya pribadi tentunya kalau 1 sampai 3, yang pertama itu korupsi, yang kedua pencemaran lingkungan, yang ketiga COVID-19. Baiklah, saat ini saya sedang bersama Saudari Putri Andam Dewi, tenaga pendukung di lingkungan KPU Kabupaten Sulawesi Selatan, sub bagian program dan data, yang akan menjadi narasumber dari beberapa pertanyaan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah, Saudari Andam, menurut Andam, apakah yang Andam pahami, yang Andam ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang sebuah bangsa terhadap eksistensi dirinya dan seluruh dinamika yang berkembang di dalamnya bersifat dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan selalu berinteraksi dengan seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja. Untuk pertanyaan kedua kurang lebih sama, tetapi ini apa yang Anda pahami tentang bela negara? Bela negara merupakan suatu sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, mencintai produk-produk dalam negeri. Mungkin seperti itu. Itu yang bela negara ya. Ya. Selanjutnya, dari 3 isu kontemporer berikut ini, manakah yang menurut Andam yang paling berbahaya? Dari yang pertama yaitu COVID-19, Ya. yang kedua korupsi, yang 3 pencemaran lingkungan hidup. Menurut Anda manakah di antara ketiga tersebut yang paling berbahaya? paling berbahaya? Kalau menurut saya pribadi yang paling berbahaya itu adalah korupsi. Karena kenapa? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Lara, coba perkenalkan diri Lara dulu. Iya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Lara Putri. Saya sebagai seorang freelance. Lara, mohon izin untuk mewawancarai Lara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Langsung aja Lara, menurut Lara, apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang seorang warga negara terhadap negaranya sendiri dan tentang bagaimana dia berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oke.
Kalau menurut Lara nih, pendapat pribadi Lara, apa sih itu bela negara? Bela negara bisa disamakan dengan rela berkorban demi negara, ataupun tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh warga negara untuk keselamatan bangsa dan negaranya. Oke. Kalau menurut pendapat pribadi Lara saat ini sih, pendapat pribadi Lara, isu apa sih yang saat ini sedang viral di Indonesia atau yang saat ini yang penting untuk dibahas gitu di Indonesia? Apakah korupsi, ataukah COVID-19, atau pencemaran lingkungan? Seperti yang kita ketahui sama-sama, Indonesia saat ini sedang krisis mengenai sebuah penyakit, yaitu virus corona, virus COVID, yang mana tidak hanya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hermawan, Ibu, dapat tugas dari kantor untuk menginterview beberapa orang perihal wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga Ibu tidak keberatan, Ibu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Ibu? Ayu. Ibu Ayu. Pendidikan terakhirnya? D3. D3. Ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, siap. Menurut Ibu, apa pengertian wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu apakah seseorang tahu perihal sejarah bangsanya, seperti kapan Indonesia merdeka? Kapan, Bu? Kapan? Kita tahu lah ya semua kapan Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Terus tokoh penting yang ada di dalamnya seperti Insinyur Soekarno, Bung Hatta. Terus dasar negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, terus Pancasila sebagai ideologi negara. Itu aja sih yang saya paham. Gitu. Jadi menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu wawasan kita perihal bangsa kita. Iya. Oke, saya ngerti, Bu. Kalau bela negara apa, Bu? Bisa nggak Ibu jelaskan apa itu bela negara? Aksi bela negara. Bela negara itu yang membela negara ya. Bela negara. Membela negara. Contohnya seperti membela negara yang negaranya sedang terancam oleh negara lain. Ini Bu, saya kasih 3 isu, Bu. 3 isu yang menurut saya berdampak ke negara kita. Nanti 3 isu ini Ibu urutkan dari yang paling dampaknya berbahaya, paling berbahaya, kurang berbahaya. Ya, saya kasih 3, Bu, isu kontemporer yang saat ini yang oke. Korupsi, pencemaran lingkungan, COVID-19. Mana yang paling berbahaya? Nah, kalau menurut saya sih 2 ya, COVID-19 dengan korupsi itu diurutkan, Bu, diurutkan. Mana yang paling berbahaya? Kalau menurut saya sih awalnya itu COVID ya. Kalau untuk saat ini saya lebih memilih COVID yang mengancam. COVID yang pertama. Ya, yang kedua. Dari hasil interview kelompok 4 kepada 5 narasumber dari berbagai generasi dan lapisan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, kami telah menganalisis dan menyimpulkan bahwa kelima narasumber tersebut sangat memahami mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Dari hasil interview kami, 3 dari 5 narasumber memilih korupsi sebagai isu yang paling berdampak bagi Indonesia, sedangkan 2 lainnya memilih COVID-19. Demikian hasil diskusi kelompok 4 mengenai wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan isu kontemporer di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.